Sungguh berlebihan bersikap hanya mendatangkan malapetaka bangsa. Sungguh berlebihan berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hanya membaca kitab suci, agama dan kepercayaan apapun, membaca khususnya bagi umat muslim, hadis-hadis Nabi, fatwa ulama, nasihat-nasihat dari pendeta, romo, pastor, bedanda, bante, dan yang lainnya akan serasa tetap kering ketika tidak dimulai dari hati. Kita berniat untuk mendapatkan hikmah dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Apapun yang kita baca, yang kita lihat, yang kita pelajari, yang kita hayati, kita pedomani, niscaya kita tumbuh kembangkan, kita bangun satu kesadaran yang lebih mendalam. Boleh jadi kita memiliki keahlian bidang ilmu tertentu ataupun teknologi tertentu, namun membaca lautan atau samudera ilmu, taman ilmu adalah keniscayaan. Agar kita tidak memakai kacamata kuda yang dipakai sedo atau andong, dokar, bendi, dan yang lainnya. Mengapa? Karena kita ketika berkutat hanya satu bidang ilmu, maka boleh jadi kita ahli, tetapi tak jarang menyombongkan diri dan menganggap remeh ilmu-ilmu yang lainnya. Karena itulah di hari kemerdekaan ini atau di bulan kemerdekaan Republik Indonesia yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia atas mosi integral dari seorang cendekiawan atau ulama Muhammad Natsir, maka menghadirkan pemikiran-pemikiran yang inovatif, tetap berpegang pada hal yang kuno adalah keniscayaan. Kita ambil dari surah Asy-Syu'arah, Asy-Syurah tepatnya, di ayat 158, 159 maksud kami, ya. Esensinya kita umat Islam disuguhi oleh Allah ketika usai perang Uhud, insya Allah, ya. Kemudian, jadi mohon maaf kalau saya salah menyebut karena tidak memakai teks begitu, ya. Yang jelas usai perang maka turun ayat ini, di mana Allah memberitahukan, ya, kepada kita. Ini kami baca selengkapnya dari surah Ali Imran ayat 159.
semata berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Artinya mereka adalah orang-orang yang memerangi. Rasulullah berserta kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kamu. Jadi usai perang itu pasti menjauhkan diri, bahkan akan boleh jadi menyerang lagi yang lebih besar. Karena itu, ini Rasulullah diminta menjadi yang terdepan. Maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah tentu saja. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi dalam urusan konflik, kita tidak disuruh berdebat, tetapi disuruh bermusyawarah. Fasarfirhum fil amri fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi musyawarah kalian di antara kalian yang bersitegang bermasalah usai melakukan peperangan, ya. Setelah itu bertakwalah tentu kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Mencintai orang yang bertawakal di sini sebelumnya didahului dengan memaafkan mereka, memohonkan ampun, setelah itu diajak musyawarah. Ruh yang ada di sini adalah ruh kemerdekaan diri. Ini mestinya kami unggah kemarin ya, idealnya. Tanggal 1 kami rancang itu berbicara tentang kemerdekaan gitu. Tapi tidak mengapa, karena inilah takdir yang terindah dari Allah. Jadi orang merdeka itu adalah orang yang tidak berdebat. Ini kalau kita maknai dari surah ketiga 159. Orang yang merdeka meskipun baru saja baku hantam, saling serang, saling bunuh, tetapi tetap sebagai hamba beriman dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW, memaafkan mereka yang menyerang, yang memerangi, dan memohonkan ampun kepada Allah. Setelah itu, jeda sekiranya sudah masing-masing bara peperangan itu sudah sirna, diajak musyawarah. Dan didahului sebelumnya, jika bukan berkat rahmat Allah, kamu tidak bisa berlaku lemah lembut. Sungguh firman Allah itu yang tertinggi di atas yang tertinggi, tetapi dalam pemahaman sosiologis kita tidak bisa menisbihkan saudara kita yang mengatakan juga agamanya yang tertinggi, yang paling benar di atas yang benar. Karena itulah pernah kami di seri-seri sekitar 300-400-an di kanal Hikmatologi kami mengatakan, termasuk pada informan-informan kami, mulai dari cendekiawan muda yakni para mahasiswa, sampai dosen-dosen muda dan dosen senior. Bahkan di dalam seminar nasional para dosen di seluruh Indonesia, waktu diikuti 500 atau 600 lebih begitu ya, kami berbicara bahwa Islam adalah agama saya yang paling baik, paling benar, paling terpuji. Masuk surga itu keyakinan yang kami bangun. Tetapi kita juga harus menghargai, kami menghargai bahwa agama Anda, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, dan yang lainnya, ketika Anda mengatakan Hindu, Buddha, Konghucu, penghayat
adalah yang terbaik, yang paling benar masuk surga, kita hormat. Itulah prinsip musyawarah. Jadi musyawarah itu tidak seperti berdebat. Berdebat itu pasti niat pertamanya adalah mengunggulkan apa yang dimiliki, sembari akan berusaha menistakan, mempermalukan, mempecundangi musuh debatnya. Karena itulah debat adalah tanaman subur di alam demokrasi. Tak jarang ya, di era reformasi ini tumbuh perdebatan di sana sini, bahkan sekedar untuk memilih ya ketua atau presiden ya, mahasiswa dan seterusnya. Dipentaskan debat meniru gaya Amerika, calon presiden berdebat, kemudian di Indonesia lebih konyol lagi juga ikut ya, ikut berdebat. Saya katakan konyol apa? Itu bukan tradisi peradaban politik Indonesia. Tradisi peradaban politik Indonesia itu adalah musyawarah. Kita harus ingat semangat atau ruh musyawarah itu, puncaknya, titik kulminasinya ada di dasar negara, ideologi bangsa, Pancasila. Karena itulah saya sangat yakin, insya Allah mukminin mukminat yakin. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ya, menyesatkan dari Al-Quran, dari Alkitab yang diyakini saudara kita, dari Bhagavad Gita, dari Tipitaka, ya, dari Sabtodharma, dan yang lainnya. Mengapa? Karena yang di atas bumi ini, permainan aturannya adalah permainan demokrasi. Penyanggahnya partai politik massa yang dimobilisasi. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi hoak itu, kebohongan itu sudah dilegitimasi oleh Allah dan Rasulullah, akan tumbuh kembang. Surah Al-An'am 116. Jika dulu Bung Karno, Supomo, Muhammad Yamin, dan seluruh peserta anggota BPUPK masih mengatakan demokrasi yang kita bangun adalah bukan demokrasi Barat, bukan demokrasi Amerika, bukan. Kalau istilahnya Gus Dur, pinjam istilah Gus Dur, kalau begitu demokrasi yang mana? Ya, demokrasi yang bukan. Ya, Gus Dur selorohnya selalu begitu ya. Santai tapi serius ini ya. Itulah sosok Gus Dur ya. Kalau begitu, yang bukan demokrasi Barat, yang bukan demokrasi Asia Tenggara, Amerika dan yang lainnya, kalau begitu demokrasi yang mana? Saya tandaskan, memang bukan demokrasi yang dicari. Karena ketika asas musyawarah untuk mencapai mufakat dan meyakini merdeka itu adalah berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Esa, didorong oleh keinginan luhur oleh pemimpin-pemimpin bangsa atau calon-calon pemimpin bangsa ketika itu, perang prakemerdekaan sampai perang kemerdekaan. Dan Indonesia sekali lagi tidak pernah dijajah 350 tahun, tidak pernah. Sejarah harus diluruskan itu, walaupun serasa terlambat, tapi tidak terlambat. Karena rekan kami, guru kami tercinta, salah satunya adalah Engkong Ridwan Saidi, Dr. Andes Haji, yang malang melintang di sejarah kebangsaan dan malang melintang di dunia politik, sudah lama mengatakan, ya,
Yang dijajah 350 tahun itu adalah negeri-negeri yang ada di Nusantara. Tetapi negeri Nusantara pun wilayahnya sampai Malaysia, Filipina, bahkan sampai beberapa provinsi di Cina. Jadi sekali lagi, mari kita tidak berdebat, tapi berdialog. Antara agama apalagi tidak perlu diperdebatkan. Karena kalau berdebat itu kita menjadi orang yang licik. Mengapa licik? Karena ingin mengalahkan saudaranya. Bukankah Allah sudah mengatakan kalau aku mau, ini katanya Allah, firman-Nya Allah, maka aku jadikan satu umat saja. Ya satu umat, satu iman, selesai. Tidak. Tetapi kamu itu disuruh berfastabiqul khairat dalam ayat itu. Berlomba-lomba supaya meraih kebajikan, kebaikan, bukan kebenaran. Bukan fastabiqul haq. Kalau fastabiqul haq itu adalah semangat dari debat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tidak ada semangat bermusyawarah dengan para sahabat yang demikian hebatnya selain Rasulullah Muhammad SAW. Demikian Imam Tirmizi melukiskan di dalam hadisnya itu. Dikutip oleh antara lain sang maestro Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan meskipun ketika itu 3 orang, Supomo, Yamin, Soekarno, menyampaikan gagasan-gagasannya lewat musyawarah, karena yang berbicara itu adalah tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh bangsa yang berbeda agama dan kepercayaan, mereka tidak berkiblat kepada Al-Quran semata dan hadis semata, tetapi musyawarah yang sudah mendarah daging di Nusantara itu diangkat ke permukaan menjadi ikon pembicaraan. Sehingga lagi-lagi ya, hal yang paling fundamental dasar negara itu diputuskan dengan cara musyawarah, bukan cara berdebat. Ini adalah kemerdekaan berpikir. Dan berdebat itu tanda bahwa kita sedang menjajah diri kita sendiri dan menjajah saudara sesama, apalagi sesama bangsa. Karena itulah sungguh sangat cantik sekali, sangat elok sekali ketika Indonesia merdeka itu dilukiskan dengan indah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam bab batang tubuh pasal penjelasan aturan peralihan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Untuk menyudahi sajian monolog sederhana ini, mari kita tengok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea awal. Saya kemas dalam Sabdana, serial syair inovasi yang ke-18.397, Merdeka bagian pertama atau bagian 1. Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Di dunia penjajahan harus dihapuskan oleh bangsa-bangsa. Penjajah tidak sesuai dengan peri kemanusiaan di dunia. Penjajah tidak sesuai dengan peri keadilan di dunia.
perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai saat yang berbahagia. Selamat Sentosa menghantarkan rakyat Indonesia untuk merdeka. Diantarkan tokoh-tokoh pendiri di pintu kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kunjungan Anda, komentar Anda menyemangati kami. Tentu saja kritik yang membangun adalah sarana untuk dialog atau musyawarah yang bermakna. Semoga Indonesia merdeka sebagai bangsa, dimulai dari kemerdekaan diri kita masing-masing. Berdaulat diri kita masing-masing. Itulah makna merdeka. Berdaulat itu tidak menjajah diri sendiri. Tidak menjajah sesama. Yang berkeluarga tidak menjajah istri. Istri tidak menjajah suami. Suami istri atau orang tua tidak menjajah anaknya. Anaknya pun tidak menjajah orang tuanya. Keluarga tidak menjajah tetangganya. Tetangga tidak menjajah mengucilkan sesama tetangga. Demikian juga desa, kelurahan, bangsa tidak saling menjajah, apalagi bangsa-bangsa tidak saling mengintervensi, menginvasi. Itulah hakikat merdeka. Semoga Indonesia ke depan adalah Indonesia yang benar-benar menjunjung tinggi dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, sehingga hikmatokrasi terwujud dengan nyata, dengan pilar utama partai politik berbasis profesi. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariat